kan saat ini itu lagi pandemi COVID, Dok. Nah, ini istri saya juga ini waktu Januari kemarin itu memang di SC ya, tapi Ya, karena positif COVID dan memang ada gawat janin. Nah, bagaimana sih seharusnya di tengah pandemi ini? Apakah memang itu disarankan untuk normal aja atau SC saja gitu? Dan bagaimana seharusnya sikap kita atau keluarga kita untuk kondisi seperti ini gitu. Atau mungkin kalau misalnya pasiennya itu memang ibunya itu positif COVID, apakah harus selalu di SC tuh? Seperti itu. ya, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Dokter Idham. Ini yang paling sering ditanyain ya. Apa ya? Dan COVID ini sendiri kan masih kita bilang terus dilakukan penelitian, terus progresif ya untuk penelitiannya, apalagi di bidang kedokteran kehamilan. Saat awal pandemi, ini saya kisahin cerita waktu saya masih di sekolah residen, itu awal terjadinya COVID tahun lalu. Itu setiap pasien yang positif, jadi pasiennya datang mau persalinan, tapi ternyata dulu pakai ini ya, yang ditusuk, dia belum pakai rapid antigen, belum pakai rapid PCR, jadi masih apa ya namanya, yang rapid biasa itu yang masih tusuk tangannya ya, pakai ambil darah dulu, belum di swab. Nah, yang semua yang positif itu SC dulu. Awal COVID, kita belum melakukan penelitian, tapi sudah keluar peraturan dari POGI untuk dilakukan SC. Nah, tapi seiring berjalannya wabah ini, pandemi ini, ya kita juga udah bagian dari kolegium melakukan istilahnya apa ya, bagan ya. Tidak semua pasien yang positif terkonfirmasi COVID untuk dilakukan SC. Gitu. Sekarang tidak lagi. Jika ada indikasi seperti maternal maupun indikasi pada janin, maka saat ini pilihannya adalah boleh dilahirkan secara normal. Gitu. Nah, misalnya ada kasus seperti ini, Dok, saya 9 bulan nih, saya belum ada tanda persalinan, saya belum ada pembukaan sama sekali, saya belum ada ketuban pecah, tapi saya sengaja periksa lengkap lab, ternyata saya positif COVID. Saya gimana? Kan sering pertanyaan gitu ya. Pilihannya adalah kalau tidak ada gejala berarti si ibu isolasi mandiri. Ya kan, isolasi mandiri sampai misalnya 14 hari kemudian di swab ulang. Kalau misalnya sudah negatif, artinya dia sudah seperti pasien biasa kan, menunggu sampai ada tanda-tandanya persalinan. Nah, kalau masih positif dan belum juga ada tanda-tanda persalinan atau belum ada indikasi baik ibu maupun janin, maka boleh dilanjutkan persalinannya, boleh dilanjutkan kehamilannya. Sampai kapan? Sampai misalnya dia sampai sudah HPL-nya atau sudah melewati harinya atau post death. Nah, disitulah baru kita putuskan. Jika sudah post death, kita periksa ulang lagi, ternyata masih positif. Indikasi untuk SC-nya adalah indikasi karena post death-nya, karena sudah lewat hari. Karena COVID tapi dia post death tidak boleh dilakukan induksi. Karena apa? Memperlama proses persalinannya ya, memperlama tenaga kesehatan terpapar di ruangan VK gitu. Tapi kasus lainnya, pasien datang sudah pembukaan 3 atau 5. Pembukaan 5, anak kedua, proses persalinannya, kontraksinya bagus, tidak ada masalah. Ternyata diperiksa positif COVID. Pilihannya apa? Lahirkan secara normal. Itu tidak ada indikasi untuk kita lahirkan secara SC. Pilihannya normal, tapi di ruangan VK yang sudah dipersiapkan, ya, tekanan negatif, menggunakan pakaian operator dan si penolong menggunakan level 3, APD level 3. Seperti itu. Jadi pas saat dulu iya, semuanya apa-apa SC ya. Karena kita belum ilmu kita tentang COVID masih dalam proses pembelajaran semua. Tapi saat ini sudah dilakukan rapat sudah dirembukkan oleh pihak kolegium POGI bahwa tidak semua pasien COVID dilakukan SC sesuai dengan indikasi tadi, maternal maupun fetalnya.
Hanya saja ini yang paling sering saya dapatkan gini, pasien preeklamsi COVID. Nah, pilihannya SC. Gitu, dia udah preeklamsi, dia terus ada COVID-nya lagi. SC gitu. Jadi pilihannya tetap karena indikasinya. Karena berdasarkan penelitian lagi nih, jika seorang ibu memiliki riwayat penyakit saat hamil, DM, jantung, preeklamsia, untuk terjadinya angka positif COVID lebih besar. Nah, kenapa? Si ibunya aja udah resiko kan? Ibu hamil aja udah resiko terkena COVID-19. Apalagi dengan ibu hamil yang memiliki masalah pada kehamilannya. Gitu. Gitu, Dokter Idham. Baik, terima kasih ya dok. Jadi memang harus kembali kepada kondisi pasiennya ya Ya, pada saat diperiksa dan mungkin juga fasilitasnya ya. Kalau pasiennya COVID tapi tidak ada fasilitasnya juga itu dipertimbangkan juga ya dok. ya. Untuk itu. Nah, terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya. Ini mungkin untuk ibu-ibu ya yang mungkin menggampang-gampangkan atau tidak 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 mau sekali dengan SC gitu. Nah, menurut dokter ya atau pengetahuan dokter, apakah memang ada perbedaan dok antara bayi yang lahir secara normal dan juga bayi yang lahir melalui SC gitu dok? Uh, ada beberapa penelitian. Cuman ini masih diperdebatkan sih penelitiannya yang saya baca bahwa jika seorang bayi dilahirkan secara normal untuk brain development-nya lebih baik daripada bayi yang dilahirkan secara SC. Itu salah satu jurnal yang mengatakan gitu. Jadi perkembangan si otak bayi lebih baik untuk persalinan normal. Kenapa dia melewati proses dari proses seven cardinal movement, pertukaran perputaran di dalamnya saja dia udah membuat si bayi itu berkorban lebih kuat di dalam situ. Jadi instingnya kepake, tubuhnya bergerak, jadi itu bisa meningkatkan perkembangan otak bayinya. Beda dengan yang SC, karena itu kita bantu tuh, bayi sama ibu nggak ada ngapa-ngapain, murni hanya bantuan dari si operator atau penolong. Nah, itu beberapa penelitian. Cuma ada yang mengatakan tidak ada perbedaan antara lahiran normal maupun lahiran SC. Hanya saja untuk proses IMD-nya berkurang saat SC. Kenapa? Kadang-kadang ibunya kena obat bius tiduran ya, jadi nggak sempat kita inisiasi menyusui dini. Tapi kalau ibunya yang persalinan normal kan kita lebih gampang untuk IMD karena ibunya kondisinya sadar. Tapi yang ibu SC kadang-kadang dia ngelihat udah takut dengan kondisi ruangan operasi, malah kita sarankan untuk IMD dia nggak mau. Ya, jadi bayinya tidak mendapatkan IMD. Sedangkan IMD sendiri penting untuk perkembangan otak si bayi gitu pas awal lahiran atau bonding antara ibu sama si bayinya gitu. Jadi masih perdebatan nih dok, tapi kalau misalnya secara mudaratnya ya, kalau kita bahas ya, itu kan secara manfaatnya ya. Secara mudaratnya, misalnya gini, dok saya pokoknya nggak mau, saya maunya SC gitu ya, saya maunya lahiran normal nih. Sedangkan kondisinya itu tidak bisa untuk lahiran normal, maka resiko untuk terjadi ruptur atau robek jalan lahir itu lebih besar dok, hampir 45%. Dan jika sudah ruptur rahim atau robek rahim, resiko perdarahan itu lebih besar dan resiko kematian juga lebih besar. Jadi gitu. Jadi kita memikirkan mudaratnya jika si ibu itu nggak mau lahiran normal nih, karena sudah ada indikasinya. Indikasinya untuk mengarah ke perdarahan dan kematian lebih besar, jauh lebih besar. Gitu. Jadi tetap istilah gini, semua harus berdasarkan indikasi ya. Kalau misalnya memang ada indikasi, misalnya letak sungsang, letak lintang, mau coba persalinan pervaginam atau normal, itu bakal kesulitan atau bakal mustahil ya. Kalau memang dulu ada putaran paksi luar, jadi kita muterin, tapi sekarang udah nggak boleh lagi, resiko si bayi kenapa-kenapa. Gitu.
Ya, baik. Terima kasih ya, Dok. Nah, ini bagi ibu-ibu ya. Jadi kita harus bijak ya dalam memilih gitu. Tidak menggampangkan dan juga tidak menolak sama sekali ya. Karena ya memang dengan persalinan normal itu ada beberapa banyak manfaat yang bisa diperoleh bagi bagi ibu dan juga janinnya. Namun dengan adanya indikasi tertentu memang tindakan SC itu bisa menjadi penyelamat ya baik Ya, itu untuk ibunya ataupun juga bagi janinnya seperti itu.